Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah makan ke siang malam. Yang tidak jawab tidak cakap ini. Singgah makan ke siang malam. Dikira rendang rupanya lengkuas. Yang tak galak jawab salam itu tanda kurang waras. Waras gala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Caknya di belakang lah pensiunan. Dah kata lagi paginya bercakap. Coba semangat dikit Pak. Memang semangatnya itu Pak harus pagi terus. Jadi Pak butuh biar sore, malam, tua, muda semangatnya harus pagi. Coba Pak, kalau pagian mana penghasilan? Semangat ya Pak? Seluruh ibu-ibu kerbai juga. Semangat pagi. Pama. Jadilah, yang tadi lupa Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Menurut ronde acara waktu saya sampai jam 12. Aku dek bawa jam. Jadi tolong ingatkan kalau terpeliwat. Bapak Ibu, manajemen PT Pama Persada Nusantara, Pama MPDU dan Pama BTSJ. Apa panjangannya tadi? Bangko Tengah Subban Jeriji. Bapak Ibu yang sudah purna bakti, ada jeme ono wong ayah biasa sudah orang yang dimuliakan karena telinga. Ada juga orang yang dihinakan karena telinga. Orang yang dimuliakan karena telinga dalam Al-Quran disebut dengan uzunun wa iya. Ngapo dia dimuliakan karena telinga? Karena telinganya pacak nganing. Pak Putu, ngerti orang nganing? Kerungu. Ada juga jemaah yang dihinakan karena telinga. Kenapa dia dihinakan karena telinga? Karena telinganya pacak nganing. Ciri-ciri jemaah yang dihinakan karena telinga ini, dia dalam Al-Quran disebut dengan summun. Bukan tuli Pak, cuma nuli. Coba ibu-ibu, beda dia jemaah tuli dengan nuli. Kalau tuli bahasa Inggrisnya itu apa? Tuli bahasa Inggrisnya apa? Peka. Kalau nuli, pura-pura cicak didenganing. Dan ciri-ciri jemaah yang nuli itu, waktu ceramah dia ngobrol. Waktu ceramah dia ribut. Termasuk yang waktu ceramah main ke handphone. Ya, ada jemaah yang lah disinggung, Mak ini cuma masih ngobrol saja, masih mainkan handphone. Maka dalam Al-Quran itulah yang disebut dengan sawa'un alaihim. Lanjut ke Pak. Dek kada pensiun be apa? Sawa'un alaihim a'anzartahum. Artinya Pak Putu 5.000 Pak. Semegi saja, foto wae, sama saja bagi mereka diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tetap tidak berubah. Lah dia diam cuma masih ngobrol, maka itulah jemaah yang dihinakan karena telinga. Jadilah Pak ceramah ya. Bapak Ibu yang masih aktif syukur, yang lah pensiun juga syukur. Ngapa Pak? Tetap ada kelebihan yang sudah pensiun Mas Imam. Coba apa kelebihan yang sudah pensiun Pak? Ya itu pasti Pak, lebih tua Pak. Tapi pasti punya kelebihan yang sudah pensiun. Karena yang pensiun pernah aktif, yang aktif belum tentu sampai pensiun.
Yang muda, yang tua pasti pernah muda, tapi yang muda belum tentu sampai. Apa bu acara kita hari ini? Silaturahim. Ibu-ibu ada yang tahu apa manfaat silaturahim bu? Silaturahim itu akan membanyakkan rezeki, manjangkan umur. Ini dalam azas manfaat bapak-bapak. Coba bu, kemarin waktu lebaran buat kue, buat juada. Bolu itu bu, nikmat itu setelah terjadi silaturahim antara apa bu? Gendum, ya apa lagi? Telur, mentega, gula, minyak ros. Yang mana minyak ros itu ada minyak ros ya. Ya. Kemudian terjadi silaturahim, ditemukan dengan kocokan itu, ditanak, dimasak, jadilah dia bolu kek. Padahal kek itulah bolu lah coba. Coba kalau ibu pisah-pisah bu, ibu makan telurnya kudai. Mangke seminggu kemudian ibu pepak gendulnya. Kira-kira lemak deh coba. Beda artinya silaturahim ini mendatangkan manfaat. Bapak-bapak yang pengopi, kopi itu menjadi nikmat kalau ada silaturahim apa pak? Kopi, gula, air hangat pak, jangan lupa pak. Kalau kopi asli tidak lemak pak, bantuan gitu ya. Inilah makna silaturahim, apalagi kalau jemil, apalagi kalau uang, apalagi yang sudah pensiun dengan yang masih aktif, pasti atau cengki. Pak, ngerti pak cengki pak? Pak, kalau ditanya anggok-anggok gak saja pak, supaya kina ancala. Cengki itu bahasa Cina pak. Kalau pasti bahasa Cina itu pak putu cengki. Kalau apa balong ayam bahasa Cina apa? Pukang. Kalau dia dimasak kuahnya agak banyak, ancau. Kalau pas gigit, dia tergigit, bahasa Cina nya hongang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu patut bersyukur kita. Mudah-mudahan silaturahim halal bihalal ini akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan nanti sama-sama sejahtera dan bahagia. Semangat pagi. Pagi. Pama. Wah, siap di belakang mendam saja. Baik bapak-bapak ibu-ibu, selama kita di dalam tadi aku coba untuk membaca buku, ada buku yang berjudul Psikologi, Development Psikologi, ilmu jiwa perkembangan. Nah, rupanya manusia ini tahapan perkembangannya sampai lahir, dalam bahasa Inggrisnya kupe. Kupe ini balita, kebutuhan dasar manusia waktu kupe ini masuk dalam tataran oral. Apa dia oral itu? Hah? Oral bu, mulut. Jadi segala kebutuhan OPW yang dibutuhkan oleh manusia pada tahap dasar ini melalui mulut. Itu apa saja ingin dia masukkan ke dalam mulutnya, apa saja yang dia gapai ingin dimasukkan ke dalam mulut. Saat kata yang dia pegang, dia masukkan jari jemarinya ke dalam mulut. Ini kebutuhan dasar manusia disebut dengan tahapan oral. Kalaulah tua pecah bapak-bapak ibu-ibu ini yang pikirannya hanya untuk memenuhi mulut saja, artinya terhambat di perkembangan kita pak. Artinya masih baru Pak Pemiran, maka menjadi kewajiban Pak Pemiran persoalan mulut pensiunan ini, persoalan perut pensiunan ini mesti dipikirkan, diselesaikan oleh yang masih aktif. Tepuk tangan kepada yang masih aktif. Mereka ini Pak lah banyak jasanya untuk pamah ini Pak. Jangan manis apa? Habis manis sepadi buang. Setuju yang pensiunan? Pasti setuju Pak. Nah tahap berikutnya rupanya udin kupe tadi disebut dengan balita. Balita ini Bu apa kepanjangannya Bu? Bawah 5 tahun. Kebutuhannya dia masuk pada tataran anal dalam perkembangan ilmu kejiwaan, kebutuhan perkembangan manusia. Apa anal ini? Dia senang mempermainkan kotoran. Kinailah budak-budak di pucuk balita itu dia kalau kemeh, ibu pacak kemeh. Itu apa? Kencing,
Dia permainkan, dia obok-obok kotorannya itu. Dia sering permainkan kemaluannya. Kalau tua pecah bapak-bapak ibu-ibu ini, tahap kebutuhannya masih urusan kemaluan, masih urusan kotoran, artinya terhambat Pak perkembangannya. Lah pensiun Pak nak kanji. Bukan lagi dia yang maju. Ngapa pecahnya di belakang kurang senang itu? Ada yang tersinggung. Lah pensiun Pak nak renje. Ya, mungkin kena waktu begawe tuna, waktu begawe ini kate waktu, lah pensiun ini banyak nganggur, sementara sebelah rumah ada janda. Oleh karena itu, semakin dewasa manusia, ternyata dalam perkembangan ilmu kejiwaan, semakin abstrak kebutuhannya. Tidak lagi konkret, mulai dia besar dikit. Ngapa bapak-bapak waktu SMP, di sekolah kalau dia pakai minyak rambut. Apa Pak waktu itu Pak, minyak rambutnya Pak? Zaman itu Pak, Tanjo, Nis Paris, apa dia? Lalang Obres ya Pak? Ngapa? Karena sudah mulai abstrak kebutuhannya Pak. Sudah membutuhkan perhatian lawan jenis. Waktu itu aku yakin zaman bapak-bapak ini belum ada handphone. Pak apa Pak yang paling senior Pak? Coba Pak. Oh waktu itu jingok anduknya saja, kainnya saja sampai di depan, lewat depan rumahnya mulai gap-gup pelasiran. Umpamanya nak sendalnya saja, itulah rasa. Sudah semakin abstrak kebutuhan, maka semakin dewasa kebahagiaan pada inti ini bukan lagi kebahagiaan secara materi, tapi kebahagiaan dengan kedamaian, kebahagiaan ketaatan pada Allah, kebahagiaan dalam rasa. Beda dengan umur-umur Pak Putu ini. Kalau yang masih aktif ini tingkat kebutuhan, kepuasan, kebahagiaannya masih berdasarkan materi. Pak, siapa jenengnya Pak? Pak Okta. Kapan bahagia kalau menurut kalender ini Pak? Kenapa Pak bahagia Pak? Karena gajian. Berapa lama Pak bahagianya Pak? 2 hari aja Pak. 2 hari. Rupanya tagihan COD hari ketiga ada pajak lagi. Oleh karena itu di usia bapak-bapak kebahagiaannya sudah masuk dalam ranah spiritual happiness. Kebahagiaan secara spiritual. Kebahagiaan secara spiritual itu Bapak Ibu tidak ada kecuali ketenangan, kebahagiaan, ketaatan di hadapan Sang Pencipta. Saya tawarkan dengan para pensiun, saya bawa kepala sekolah di pesantren Laroiba. Ini Ustadz Imran Supriyadi asli dari Jogja. Jogjanya Borobudur. Ya, Magelang. Ya. Beliau kepala sekolah Imam Khotib di pondok pesantren Laroiba. Jadi kalau ada pensiunan mau belajar imam atau khotib, durasi belajarnya 5 bulan. Dan lebih banyak praktek, biayanya bayar. Kamu gratis. Siapa yang bayarnya? Nah inilah fungsi yang masih aktif ini yang bayarnya. Ya, boleh Pak. Per kelas 20 orang per kelas. Jadi kalau ada in-house training, misalkan pensiunan PAMA, tempatnya boleh di Laroiba, atau PAMA punya tempat tersendiri, kami menawarkan sekolah imam khotib untuk umum. Kenapa imam khotib? Kami setiap subuh berkeliling ke masjid-masjid. Hampir seluruh masjid di Muara Enim, Tanjung Enim sudah bagus-bagus Pak. Ada yang AC, dingin, tapi pas nak imam, siapa yang paling banyak mendorong, itulah yang jadi imam. Terakhir terdorong dengan preman jadi imam Pak. Karena yang paling banyak mendorong. Nah kami merasa ini juga harus ditangani. Dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para pensiun, kalau dia bisa bermanfaat di tengah masyarakat, kalau dia ada acara tetangga pacak jadi MC, Jumat pacak naik mimbar, di tengah keluarga pacak jadi imam untuk anak istrinya, itulah kebahagiaan melebihi dari tanggal berapa tadi Pak? Ya, tanggal 28 ada bahagia lagi Pak Bapak. Karena menerima juga Pak, cuma tidak banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Mudah-mudahan silaturahim ini akan menambahkan kebahagiaan kita semua. Kita bacakan suratul Fatihah untuk semua teman-teman kita yang mungkin hari ini sudah tidak bersama kita lagi. Ada di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan ini juga mereka rasakan di alam sana. Untuk pasangan hidupnya yang sudah dipanggil oleh Allah, orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah. Al-Hazidian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa Bapak Ibu renungkan, setiap waktu yang kita lewati semakin mendekatkan kita kepada ajal kita. Hari ini kita buat rencana, kita berharap tahun depan kita akan bertemu kembali dalam halal bihalal. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan dipertemukan kembali oleh Allah pada acara yang sama. Mungkin ada di antara kita yang masih puluhan tahun lagi. Mungkin ada di antara kita yang masih beberapa tahun lagi. Mungkin ada di antara kita ini yang silaturahim hari ini adalah silaturahim untuk terakhir kalinya. Apabila ajal itu datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Orang beriman, dia tidak peduli kapan dia dipanggil oleh Allah. Orang beriman, dia tidak peduli di mana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Pak Poniran tahu bahwa pertemuannya dengan malaikat Israel di rumah sakit Muhammad Rabain. Tanya Pak Poniran, setiap dia sakit kira-kira galak tidak dia berobat ke rumah sakit Rabain? Tidak galak, karena malaikat nunggu di situ. Di Tanjung jadilah, di Puskes jadilah. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita mempersiapkan diri kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu, kita berharap, Ibu, andai ajal itu datang, siapapun yang pernah kita kecewakan dengan tingkah laku kita, siapapun yang kita pernah sakiti dengan kata kita berharap saat ajal itu datang, mereka mau memaafkan kita. Coba Ibu, siapa orang yang paling sering kau kecewakan itu? Siapa Bu? Ya, yang dikit-dikit kau segah, yang dikit-dikit kau minta COD, yang ketika dia minta buat ke kopi, kau sibuk dengan main handphone, yang ketika dia sudah mulai meninggikan suara, kau jawab juga dengan suara tinggi, buat duit, awal tua. Pak, siapa orang yang sering kita kecewakan itu, Pak? Engkau akan merasakan penyesalan yang teramat sangat apabila pasangan hidupmu itu sudah dipanggil oleh Allah. Engkau baru bisa merasakan betapa pentingnya, betapa berharganya. Kau bayangkan saat anak-anak masih kecil, berjuang, gaji masih kecil, sampai masuk di PAMA. Hari ini pun kita berharap saat ajal itu datang, mereka mau memaafkan kita. Andai ajal itu datang Bapak Ibu, harta yang kita kumpulkan bukanlah harta yang menjadi malapetaka, tapi harta yang membuat kita bahagia di alam sana. Bagaimanakah harta yang membuat kita bahagia? Yang pada harta itu kita sudah tunaikan hak dan kewajibannya. Yang melekat pada harta itu kita sudah tunaikan zakat, infak, sedekahnya. Dan ketika kita meninggal dunia, yang tersisa menjadi jariah, dilanjutkan oleh anak keturunan. Kita berharap Bapak Ibu, andai kematian itu datang, orang yang mengurusi kita adalah orang-orang yang ikhlas. Siapa yang paling ikhlas mengurusi jenazah bukanlah? Kau bayangkan Ibu, andai kematian itu datang, kau bayangkan anak perempuanmu satu demi satu. Sudah ada di antara anak perempuanmu yang sudah siap mengurusi jenazahmu, memandikanmu, menghafalimu. Bapak-bapak, andai kematian itu datang, adakah di antara anakmu, keponakanmu yang sudah siap mengimami sholat jenazahmu? Andai kematian itu datang, kita berharap mulut kita mampu menyampaikan kalimat
La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir kalamnya mampu menyampaikan kalimat la ilaha illallah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Mari Bapak Ibu, sebelum berdoa, dengan sungguh-sungguh kita rasakan, kita panggil Allah. Bagi yang belum bisa merasakan, minta kepada Allah untuk melembutkan hati, latih rasa kita. Yang beragama Protestan, Katolik, Hindu ataupun Buddha, silahkan sesuaikan dengan keyakinan. Rundukkan kepala, hadirkan hati kita. Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Panggil Allah. La ilaha illallah. Latih bapak-bapak ibu usia yang sudah tidak muda lagi. Mampukah kau merasakan getarannya? Semuanya coba rasakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Segala keagungan kebesaran hanya milik-Mu ya Allah. Di bulan Syawal ini ya Allah. Allahumma ya Allah, sampaikan salam rindu kami di bulan Syawal ini ya Allah. Junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada di antara kami ya Allah yang sudah pernah berziarah di hadapan kuburan Nabi-Mu ya Allah, kami melambaikan tangan kami, berurai air mata menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad. Maka munculkan juga rasa itu ya Allah setiap kami menyampaikan sholawat kepadanya. Apabila ada di antara kami yang muslim, yang belum sempat mendatangi pusara Nabi Muhammad, yang belum sempat berziarah di hadapan Baitullah ya Allah, maka mudahkan jalannya ya Allah. Jangan panggil kami terlebih dahulu ya Allah, sebelum kami melambaikan tangan yang berlumur dengan dosa ini di hadapan pusara Nabi-Mu, di hadapan Baitullah rumah-Mu ya Allah. Allah, hadir di hadapan kami para orang tua kami ya Allah. Ada di antara mereka yang seusia dengan orang tua hamba ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, masukkan rasa bahagia dalam diri orang tua kami yang hadir di sini ya Allah. Masukkan rasa ketenangan batinnya di hari tuanya ya Allah. Jangan biarkan mereka di hari tuanya beribadah dalam keadaan hampa ya Allah. Bagi teman-teman kami yang masih aktif ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus berjuang kebaikan PT Pama Persada Nusantara ini ya Allah. Izinkan kami pada bulan Syawal ini untuk mendoakan kedua orang tua kami masing-masing. Silahkan ibu doakan orang tuamu masing-masing. Rundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Kau hadirkan mereka dalam bayanganmu. Apabila hatimu dekat dengan mereka, maka dengan mudah engkau bisa menghadirkan sosok wajah manusia mulia itu di hadapanmu. Tapi apabila hatimu tidak dekat, engkau datang ke atas kuburannya sekalipun, engkau tidak akan bisa merasakan cinta rindu kepada mereka. Silahkan ibu pejamkan matamu. Jangan buka mata itu sampai engkau benar-benar bisa menatap wajah manusia mulia itu. Kau bisa menatapnya bukan? Engkau mengenal betul cara dia tersenyum. Engkau bisa membayangkan bagaimana cara dia berjalan. Kau lihat rambutnya sudah bertabur uban. Kau lihat matanya sudah mulai kabur. Kau lihat mungkin dia berjalan sudah tidak bisa tegak lagi. Kau bayangkan beberapa langkah dia sampai di hadapanmu. Kemudian dia duduk bersimpu di hadapanmu. Dia peluk dirimu dengan erat. Lalu wanita mulia itu membisikkan ke telingamu. Dia mengatakan, nah,
Terima kasih nak. Doamu sampai nak. Silahkan doakan dengan bahasamu masing-masing. Kapan terakhir sekali air mata itu menetes untuk orang tuamu? Sulit bukan? Susah bukan air mata itu menetes? Mengapa? Karena hati kita sudah tidak terpaut lagi kepada mereka. Kau bayangkan Bapak, di sebelah ibu berdiri seorang laki-laki tua. Mengapa saat engkau menyanyikan lagu ayah saja, hati kita bisa luluh membayangkan kedua orang tua. Barangkali ada di antara ayah kita yang sudah meninggal dunia. Mereka sedang mengalami azab kubur karena semasa hidup pernah melakukan salah untuk memenuhi semua kebutuhan keinginan kita. Wallah, tidak ada yang bisa membantu mereka kecuali doa dari anak-anaknya. Doakan ayahmu. Hadirkan mereka dalam bayanganmu. Katakan Allah, jangan masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, sebelum kau masukkan kedua orang tua kami lebih dahulu. Doakan. Atau ada orang tua yang masih hidup, yang sudah mulai sakit-sakitan, teman-teman yang masih aktif. Barangkali ketika ibumu sakit, engkau sedang bekerja, engkau tidak dekat dengan mereka, maka bayangkan anda tiba-tiba kabar itu datang bukan lagi mengabarkan mereka sakit. Doakan. Amin ya Allah. Doakan juga anak-anakmu. Mungkin ada di antara anakmu yang sudah dewasa tapi belum juga sholat. Engkau diminta pertanggungjawaban. Maka katakan Allah, bimbing anak-anak kami kepada jalan yang benar ya Allah. Doakan rumah tanggamu agar senantiasa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Doakan PT Pama Persada Nusantara, baik yang di MTBU maupun yang di Bangko Tengah, doakan semoga menjadi perusahaan yang jaya, yang bisa mengantarkan manfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas sebagai kekurangan. Keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz dan Dakwah khusus yatim dan duafa akan mengucapkan kepada manajemen, kepada karyawan, kepada pensiunan, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.